Jadi saya tidak mempunyai empati apapun terhadap para penjahat-penjahat yang maling uang rakyat, karena ada uang saya di situ, uang Anda di situ. Mereka ugal-ugal merampok. Bagi saya tidak ada maaf bagi mereka karena tindakan mereka di luar batas kemanusiaan. Itu yang ingin saya sampaikan, dan bagi yang membantah 26 orang ini perlu ada bukti yang konkret agar tidak menimbulkan fitnah. Dan bagi siapapun yang terlibat tidak boleh ada tebang pilih, harus disikat semua, karena mereka ini luar biasa jahatnya kalau memang benar-benar terbukti mengambil hak kelompok-kelompok yang seharusnya mendapatkan bantuan makan bergizi dari pemerintah, dari negara, dari rakyat untuk rakyat ini. Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia pasti mengenal sosok yang terkenal ini, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya. Jenderal Polisi kelahiran 20 Oktober 1967 ini sekarang meringkuk di tahanan Kejaksaan Agung. Jabatan terakhirnya Wakil Kepala BGN, Badan Gizi Nasional. Beberapa hari sebelum diambil paksa oleh kejaksaan, dia mencuat-cuat, berucap-ucap, membuar-membuar gak karu-karuan. Menggunakan demi Allah, lillahi ta'ala, malah minta disumpah 30 Al-Quran bahwa dia tidak memainkan titik SPPG, dia tidak korupsi. Kenyataannya belgedes, gumbali mukio semua. Omongannya bullshit, busuk. Ternyata dia melakukan korupsi berjamaah dengan Dadan dan Lodwig Pusung. Yang diambil, yang dirampok, yang dimaling ratusan miliar. Kemarin kita melihat ada sosok seorang haji di Sukabumi yang katanya sudah menyetor 200 lebih miliar kepada BGN. Ternyata sampai sekarang tidak ada realisasi. Sudah ada SK kerjasama yang ditandatangani oleh Lodwig Paulus. Bobroknya tata kelola BGN ini luar biasa, dan ada Sony Sonjaya di dalamnya. Sekarang dia mengajukan sebagai justice kolaborator untuk membantu kejaksaan. Dia mengungkap ada 26 nama dari DPR, dari aparat penegak hukum, dari elit-elit politik, dari para pengusaha, oligarki. Dia ingin menjadi hero. Jangan salah, dia bukan hero, dia tetap berdebah, tetap bajingan tengik yang mengambil uang negara. Saya berharap pengajuan diri dia sebagai justice kolaborator tidak ditanggapi oleh Kejaksaan Agung, karena menurut saya tidak layak orang seperti ini mendapatkan keringanan hukuman karena dia sudah berteriak-teriak. Memang seharusnya dia ngomong apa adanya. Jangan sok pahlawan menjadi justice kolaborator. Apa yang terjadi? Semua orang yang dituduh, mulai anggota DPR, politisi, kemudian dari elit-elit pemerintah, pengusaha, semuanya rame-rame membantah. Padahal seharusnya mereka mengatakan, kita persilahkan kejaksaan untuk mengusut. Kalau benar ada aliran dana ke saya siap untuk menjalani proses hukum. Harusnya seperti itu. Semakin mereka menolak, membantah, denial, semakin orang bercuriga. Secara objektif masuk akal apa yang disampaikan Sony Sonjaya melalui pengacaranya ini. Ada 26
nama lebih yang berpengaruh. Salah satunya adalah Nani Sdeyang. Memang aneh rasanya kalau seorang Nani Sdeyang satu-satunya wakil kepala BGN yang tidak kecipratan apapun. Kepalanya Dadan Hindayana, ada 3 wakilnya. 1 Lodwig Pusung, ada lagi Sony Sunjaya, dan 1 lagi Nani Sdeyang. Dari 3 wakil kepala BGN, 2 dicokok diambil oleh Kejaksaan Agung, Nani tidak. Orang bertanya-tanya, sebersih itukah Nani Sdeyang? Apakah dia tidak kecipratan apapun? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus diklarifikasi oleh Kejaksaan Agung. Apakah Nani Sdeyang termasuk orang yang dilindungi oleh Presiden sehingga dia seolah-olah tidak tersentuh, malah dinaikkan pangkatnya menjadi kepala BGN? Khusus untuk Nani Sdeyang memang masih penuh dengan tanda tanya bagi saya. Misteri, kok sehebat ini seorang Nani Sdeyang sehingga tidak kecipratan, tapi biarlah ini proses hukum yang berjalan. Ada lagi dari Komisi 9, banyak terus disebut tokoh-tokohnya di situ. Semuanya mengelak. Ada yang berpotensi kena ada aliran dana. Konon katanya 26 orang ini sudah terverifikasi menerima aliran dana. Diperlukan keberanian Kejaksaan Agung dengan bantuan PPATK untuk menentukan benar nggak sih apa yang dikatakan oleh Sony Sanjaya ini. Jangan menebar fitnah, jangan juga melindungi orang-orang yang bersalah. Jadi di satu sisi saya berharap pengajuan justice kolaborator Sony Sanjaya ditolak karena tidak pantas seorang maling uang rakyat ini diberikan keringanan. Tapi dia punya kewajiban untuk membongkar korupsi BGN ini dengan seterbuka mungkin. Karena tidak masuk akal kalau eselon 1 deputi, ada direktur, ada di bawahnya tidak terlibat. Ada pejabat pembuat komitmen tidak terlibat. Padahal mereka membelanjakan uang itu dengan ugal-ugalan. Membeli motor listrik 1 triliun lebih. Tablet, kaos kaki, ikat pinggang, alat dapur, televisi, semuanya dengan ugal-ugalan. Artinya pejabat pembuat komitmen itu juga ada potensi. Jadi artinya kalau hanya Dadan, Sony, dan Lodwig Paulus yang diambil, yang di bawahnya masa enggak disentuh sama sekali. Tapi saya masih kusnulzon dengan kerja keras dari Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan mereka itu dibongkar habis-habisan. Percuma menjalankan program MBG kalau orang-orangnya sudah kena virus-virus maling-maling uang rakyat. Jadi tidak perlu Presiden maupun Kejaksaan Agung melindungi siapapun. Dan seperti yang saya katakan terdahulu, lebih baik program ini ditangguhkan dulu. Yang paling utama diberikan payung hukumnya dulu, ada undang-undangnya dulu lah. Ini kan hanya dari kepres atau perpres, saya nggak tahu. Kemudian ada kajian dulu, ada simulasi dulu, ada piloting project dulu. Lalu ada evaluasi, kemudian fokusnya di mana. Kalau itu terjadi, tidak akan menelan biaya yang begitu banyak. Apakah perlu MBG atau perlu dibantu secara cash? Itu juga menjadi opsi yang harus dipertimbangkan untuk evaluasi ini. Percuma rasanya Ibu Nani Sdeyang melakukan pembenahan tata kelola pada saat MBG terus berjalan. Aneh rasanya, bagaimana menyetopnya ini? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Hendri Satrio, Mas Hensat. Ada yang mengatakan nanti orang-orang yang sudah terlanjur menginvestasikan di dapur-dapur MBG itu protes keras karena mungkin investasinya belum kembali. Apa yang dikatakan Mas Hensat benar. Memangnya pada saat mereka membangun dapur-dapur MBG menjadi mitra PPG, mereka konsultasi dengan kita.
Kalau mendapatkan keuntungan dimakan sendiri, kenapa kalau rugi kita harus menanggung? Biarkan saja itu risiko bisnis mereka. Karena dalam kacamata mereka, program MBG ini adalah kacamata bisnis mencari keuntungan. Jadi itu adalah salah satu risiko orang pencari keuntungan. Jadi saya sependapat dengan Mas Hensat. Jadi untuk Pak Sony Sanjaya, bagi saya ya itikat baiknya kita hargai, tapi kita harus mempunyai standing yang jelas bahwa Pak Sony Sanjaya itu bukan malaikat. Kelakuannya sudah lebih daripada iblis, mengambil uang rakyat begitu rakus. Padahal itu haknya rakyat kecil. Haknya masyarakat di daerah 3T. Haknya ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui. Anak-anak balita, anak-anak 1000 hari kelahiran pertama, haknya diambil oleh mereka. Kurang ajar apa mereka ini? Jadi kita berharap Kejaksaan Agung membongkar ini secara tuntas, minta pada mereka membuka, tidak perlu ada label justice collaborator, karena kewajiban dia harus menyampaikan secara keseluruhan siapa-siapa yang terlibat. Tidak perlu label justice collaborator. Dan mudah-mudahan nanti pengadilan kita benar-benar memberikan rasa keadilan. Dadan Ludwig Sony dihukum seberat-beratnya. Bahkan kemarin secara berseloroh Pak Mahfud MD bilang layak dihukum mati. Meskipun kita tahu agak sulit untuk dihukum mati. Karena tidak ada pertimbangan khusus. Tapi dihukum seumur hidup itu layak. Gitu. Karena kelakuan mereka sudah luar biasa. Di luar batas kemanusiaan. Sama dengan dulu Menteri Sosial. Yang mengkorupsi dana bansos. Sama persis ini. Kelakuan iblisnya sama. Kalau Juliari Batubara dulu dihukum berat. Harusnya ini dihukum jauh lebih berat karena ini program prioritas presiden dan dampak daripada uang yang dimakan, dimaling oleh mereka, dampaknya kita sekarang mengalami fiskal kita berdarah-darah karena mereka egois memperkaya diri sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang saya suarakan didengar oleh Kejaksaan Agung. Jadi saya tidak mempunyai empati apapun terhadap para penjahat-penjahat yang maling uang rakyat karena ada uang saya di situ, uang Anda di situ. Mereka ugal-ugal merampok bagi saya. Tidak ada maaf bagi mereka-mereka karena tindakan mereka di luar batas kemanusiaan. Itu yang ingin saya sampaikan, dan bagi yang membantah 26 orang ini perlu ada bukti yang konkret agar tidak menimbulkan fitnah. Dan bagi siapapun yang terlibat tidak boleh ada tebang pilih, harus disikat semua karena mereka ini luar biasa jahatnya kalau memang benar-benar terbukti mengambil hak kelompok-kelompok yang seharusnya mendapatkan bantuan makan bergizi dari pemerintah, dari negara, dari rakyat untuk rakyat ini. Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Itu standing saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Sony Sanjaya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.